Terima kasih pemirsa, Anda sedang bersama kami Inovasi untuk Negeri Persembahan LPPM UNS. Nah, kita sudah mendekati area produksi ya, boleh dibilang seperti itu. Betul. Dan di sini Prof Nanang kita dengar seperti kayak sepatu kuda begitu ya. Ya. Sudah mulai terdengar ini. Sudah mulai terdengar di sini. Nah, ini ada proses juga. Tapi seperti apa kita langsung tanya aja pada yang ini pertama kali Pak Ari. Aris teknis gimana ini? Aduh, Pak. Siang-siang gini harus ada proses seperti ini ya. Iya. Harus dikeringkan dulu. Ini banyak kuda atau bagaimana nih Pak Ari di sini? Kuda gimana punya? Sepatu kuda. Itu terdengar. Oke. Iya. Apa Aris ini banyak tahu kaitannya dengan bisnis nanti kita ya perkembangan seperti apa, tapi kalau proses awal begitu kemudian terbentuk lurik ini seperti apa? Kalau masalah tekstilnya seperti itu nanti Pak Nanang. Oh yes, oke. Kalau saya begitu follow up dari itu bagaimana ini dikembangkan supaya tetap eksis pengrajinnya ini. Oke, yes. Bisa terserap semua baik sehingga semuanya masih bisa berjalan. Oke, sejauh ini seperti apa? Kalau melihat dari karakter Cawas ini mungkin ini kalau saya lihat ini ya. Jadi dari kenyataan fakta bahwa ini sudah ada hidup sekian puluh tahun yang lalu ada. Tenaga kerja juga banyak di sini. Dari tahun 27. Untuk di sini ya enggak? Ya untuk sini ya. Iya. Tapi untuk secara umum dari lurik itu sudah lama ada. Ya. Ketika ada gempa itu kita ada kekhawatiran bagaimana nasibnya ini semuanya. Hasil dari studi yang kami lakukan Prof Nanang, studi sama Bu Riris, nampaknya kalau ini mau hidup harus ada inovasi-inovasi. Ya. Inovasi yang penting adalah pada pengembangan produknya. Karena faktanya pembeli itu mau nggak mau sudah tahu produk pesaing yang ada di pasaran. Ya. Ketika dia punya banyak alternatif, maka mau tidak mau kita harus menyediakan motif-motif baru, desain-desain baru supaya tidak kalah sama perkembangan motif yang ada di luar sana seperti itu. Oke, sejauh ini ya, sebelum dan sesudah mungkin ada produk yang motifnya cukup berbeda begitu, Pak Aris? Tadi di ada batik, lurik batik tadi. Oke. Tadi juga ada kalau tadi di bagian forum tadi ada motif-motif yang sudah mengadopsi dari beberapa daerah. Meskipun ini di Klaten, tapi juga ada beberapa motif yang dari Bali diadopsi, sehingga dari pertemuan motif-motif itu memunculkan sebuah motif baru yang mungkin itulah yang menjadi kelebihan dari Jepang juga ada. Dari Jepang juga ada. Itu dari Jepang kita udah produksi. Pak, dengan Pak siapa? Pak Didi ya. Pak Didi, kalau proses awal sampai kemudian menjadi kain lurik itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak Didi? Ya, dari bahan baku benang grey kita adopsi, kemudian kita warna itu pakai naptol atau jantren agar tidak cepat luntur. Ya. Itu karena kalau pakai yang direct itu kena panas matahari luntur. Kemudian ya, Pak, ya? Setelah itu kita jemur, kita close, kemudian dihani. Dihani itu adalah untuk membuat panjang kain atau lebar kain. Itu ukurannya. Ya. Jadi setelah itu dari benang lusi dan pakan, benang pakan itu yang melintang, kalau yang membujur lusi akhirnya jadi kain. Kain lurik. Kain lurik itu. Oke, Pak Didi, 2006 tepatnya ya. Kalau itu kondisinya seperti apa Pak? Sebelum ada teman-teman dari LPPM. Sebelum ada itu kita lesu pemasaran ataupun karena tidak ada campur tangan dari pemerintah lah. Sekarang campur tangan pemerintah, akhirnya kita bisa bangkit, bisa hidup lagi. Karena waktu itu ya banyak yang hancur rumah-rumah, ya. Porak-poranda karena gempa. Banyak tenun-tenun saya yang rusak. Itu karena ketimpa bahan bangunan rumah-rumah itu. Kemudian ada gempa dari pemerintah itu memberi bantuan dan support agar bisa hidup lagi sampai sekarang. Alhamdulillah bisa lancar, bahkan bisa
lebih dari sebelumnya malah. Wah, itu lebih dari sebelumnya. Iya. Oke, Pak Didi dan Pak Aris, kayaknya cuacanya cukup panas ya. menyengat gitu ya. Kita agak bergeser sedikit. Iya. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah juga semakin penasaran begitu. Kalau dikatakan oleh Pak Didi tadi bahwasanya melebihi apa yang kemudian diinginkan. Ekspektasinya memang seperti itu, Pak Aris. Ya, memang kehadiran LPPM ke masyarakat adalah memang membantu supaya masyarakat itu menjadi lebih berdaya, lebih berkembang usahanya, sehingga sejahteralah masyarakat itu sendiri. Kalau kita hadir tidak ada manfaatnya, buat apa kita hadir ke masyarakat? Itu dianggap dari dalam perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan juga ada namanya pendidikan. Oke, baik. Jadi ada proses penjemuran. Kalau di ruang yang ini, Pak Didi, ini untuk apa nih coba? Boleh kita masuk ini? Boleh, Mas. Baik, kalau begitu kita menuju lokasi menghani istilahnya ya. Menghani. Nah, dari benang tadi yang sudah dijemur, yang sudah dikelas berapa hari? dikelas dulu, dikelas nanti nih. Dikelosan terus pengelingan sama pengelosan sampai jadi itu 1 minggu. Kita bicara bahan baku Pak Didi selama ini, Pak Didi. Bagaimana untuk bahan baku dirasa melimpah atau bahan baku tidak ada kendala. Bahkan kalau kita pengen ekspor lagi, kita ngambil bahan baku yang dari India itu katun mesret, katun yang sudah dibakar dulunya sehingga menyerupai benang tetron atau polyester, tapi sebenarnya katun dipakai juga adem. Ya. Lebih enak. Kalau harganya lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal, tapi dipakai ya untuk kalangan atas itu ya senang begitu ya, menengah ke atas, mudah nyetrikanya. Kalau yang katun lokal sebentar harus nyetrika. Dan biasanya kalau lokal itu berdebu kalau ada bulu-bulunya. Kalau mesres kan dibakar bulunya sehingga tidak ada. Selain itu, kalau lurik dari sini, dari pengrajin ini malah benang paka, benang lusi itu dituis, kemudian benang pakannya juga dituis. Jadi keistimewaannya kalau dari lurik ATBM di situ. Tapi kalau dari mesin, itu tidak berani menggunakan pakan dan lusi tuis karena harganya lebih mahal. Lebih mahal pastinya ya. Tuh. Makanya malah pilih diproduksi ATBM. Selain itu juga nilai seninya masih ada. Di sana ya. Kita melestarikan budaya leluhur kita. Kalau dihitung Pak Didi ini generasi keberapa di keluarga? Sudah keempat saya. Generasi keempat. Jadi kakek saya udah, kemudian kakek terus bapak, sekarang kita. Nah itu yang Yusuf anak saya ada di sini. Generasi mau kelima ini ya berarti ya. Soalnya memang dari tahun dari nenek moyang sudah ada teman itu. Nenek moyang sudah ada ya. Kalau dibandingkan dengan batik hampir segenerasi atau bagaimana? Kalau dengan batik malah tua ini. Tua lurik ya. Iya, kalau batik itu kan termasuk modern. Tapi kalau lurik itu dari itu kan ada cerita Sangkuriang itu ya. Itu kan ada yang nenun itu. Sangkuriang tahun berapa kita? Nah itu. Kalau batik berikutnya ya. Berikutnya masih menang lurik. Itu. Soalnya zaman dulu lurik itu mewarnanya pakai apa ya? Alami. Alam atau buah-buahan, yang daun. Nah, buah yang apa bunder-bunder kecil-kecil itu apa namanya? Nah itu dari buah-buah itu mewarnanya ya. Oke. Pak Aris, melihat apa tadi yang sudah disampaikan Pak Didi ini ada kelebihan-kelebihan ya yang dimiliki oleh lurik yang dihasilkan dari ATBM. Alat tenun bukan mesin. Ini punya kelebihan di sana. Tapi pasar bagaimana nih pasar melihat seperti ini? Apakah terpikir juga pasar melihatnya wah
bener nih lebih bagus karena dipakai atau dibuat dengan TBM. Sejauh ini bagaimana? Jadi gini, dalam konsep bisnis itu ada sesuatu hal, kelemahan adalah kelebihan kita. Nah, itu nanti bagaimana kita mengajak pada pengrajin lurik ini, kalau dipandang konteks head to head, apple to apple antara ATBM sama itu mungkin kalah. Oke. Tapi kita bisa menghadirkan sebagai sebuah yang lebih ketika kita tambah sebagai sebuah yang lain sama yang mesin. Jadi kemampuan bagaimana pengrajin ini merubah image ini adalah suatu hal yang tidak kalah sama mesin, tapi menjadi suatu yang baik dengan cara ini adalah masalah budaya, nilai, masalah ini karena dalam konteks lurik itu ada nilai-nilai yang dibawa, tidak sekedar membuat kain selesai, tapi itu motif pun juga ada nilai-nilai. Itulah orang-orang Jawa. Semua yang orang Jawa lakukan adalah selalu mempunyai nilai-nilai yang dibawa. Misalnya ada motif apa namanya Pak, rintik-rintik hujan, gitu. Macam-macam ada hujan gerimis seperti itu. Jadi itu ada sebuah doa-doa dari para pendahulu kita bahwa penggunaan kain motif ini untuk apa itu menjadi hal yang perlu kita bangkit-bangkitkan, kita uri-uri supaya pembeli pun juga tahu bahwa ternyata ketika saya menggunakan kain ini itu ada makna-makna tersendiri dari yang menggunakan tadi itu seperti itu. Oke, berarti ada proses edukasi. Nah, itu bagaimana kemudian pembeli itu yang perlu kita tonjolkan supaya ini menjadi tidak kalah sama yang mesin tadi itu. Kalau masalah halusnya pasti kalah sama mesin. Tapi bagaimana kemudian? Nah, itu harus kita tingkatkan, kita naikkan supaya orang tahu bahwa ini tidak sekedar baju, tapi ada nilai yang melekat dalam pengguna baju itu sendiri. Contoh lagi Pak, ada yang namanya kain tumbar pecah. Nah itu kan untuk ritual kalau nuju bulanan, agar khusus ya tumbar pecah itu. Nah, itu lurik, tapi namanya tumbar pecah. Ini merupakan doa supaya orang yang hamil melahirkan dengan selamat, jabang bayinya keluar dengan selamat, begitu ya. Baik Pak Didi dan juga Pak Haris, ada proses lain yang memang kita ingin kasih tahu ke pemirsa begitu. Di satu ruang lagi ya Pak ya, yang kalau dari sini terdengar seperti sepatu kuda sedang berlari. Kuda sedang berlari tadi ya. Kita ke sana pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Inovasi untuk Negeri, persembahan PPM UNS.